Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diktum. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ini dosen tercinta kita, Bapak Agus Rashid Chandra Wijaya S1 FH. Hari ini kita akan ngobrolin tentang peran dan fungsi DPRD ya Pak ya. Nah, pertanyaan pertama ya, dalam menjalankan fungsi DPRD dengan baik, apa saja tugas dan kewajiban sebagai anggota DPR dan DPRD? Tugas dan fungsi ya. Tadi saya coba sebelum saya jawab mungkin ada beberapa tadi tamu spesialnya apa pakai telur bebek atau telur ayam. Jadi kayak martabak ya. Ya karena memang ini saya diminta oleh ini ya untuk mengolah podcast ini tema yang sesuai gitu ya terkait dengan fungsi DPRD. Ya, selama ini mungkin ya lembaga DPRD ini mungkin sudah tidak aneh. Masyarakat juga tahu DPRD. DPRD dipilih oleh rakyat ya daerah untuk mewakili suara-suara kepentingan masyarakat di daerahnya. Namun dalam hal ini masyarakat kadang belum memahami sebenarnya fungsinya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu seperti apa saja. Temanya sekarang itu kan kalau tidak salah mengenal lebih dalam ya terkait dengan lembaga DPRD. Nah, sama-sama kita coba mengenal. Saya tahu kalau sudah mengenal saling sayang dan saling cinta gitu ya. Artinya kan lembaga ini kan lembaga yang diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Salah satunya ini mitra dari pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah gitu. Nah, secara fungsi DPRD itu tidak terlepas dari 3 fungsi bagaimana diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Fungsi terkait dengan pembentukan, fungsi terkait dengan anggaran, dan fungsi terkait dengan pengawasan. Nah, ini juga yang harus dipahami ya oleh kita ya. Fungsi itu kan nanti akan berjalan sebagaimana mestinya. Apakah nanti DPRD itu sudah sesuai nggak menjalankan peran dan fungsinya gitu. Nah, kan dalam menjalankan peran dan fungsi ketiga itu kan istilahnya ada beberapa hak yang misalnya udah tak kenal lah di DPR. Ada hak interpelasi, ada hak menyampaikan pendapat. Nah, bisa itu nggak Pak dijabarkan secara jelas gitu. Maksud dari hak interpelasi itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kan begini, ketika tadi yang disampaikan 3 fungsi tadi nanti berjalan atau tidak ya, sebenarnya itu kan pengembangan nanti dari hak-hak turunan fungsi dari DPRD. Nah, salah satunya misalkan begini, ketika membahas mengenai fungsi pembentukan, apa yang kira-kira mau dibentuk? Nah, DPRD itu akan membentuk peraturan perundang-undangan. Ya, dalam hal ini peraturan perundang-undangannya ini apa? Perda, peraturan daerah. Nah, mungkin kan ada dari usulan dari DPRD. Perda itu ada yang usulan dari pemerintah daerahnya. Nah, hal ini kan perlu nanti diketahui ya terkait dengan fungsi pembentukan perda. Nah, DPRD itu istilahnya itu kalau fungsi pembentukan perda itu inisiatif dari DPRD. Nah, tentu dalam hal ini kan DPRD harus dapat memahami sebenarnya dalam rangka membentuk peraturan daerah itu kira-kira yang sesuai atau dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Misalkan salah satu contoh ketika misalkan
misalkan ternyata masih banyak tingkat kematian ibu dan anak misalkan ketika dalam proses misalkan kehamilan misalkan atau mau melahirkan. Nah, hal tersebut itu kan perlu direspon. Nah, DPRD dalam misalkan akan merancang rancangan peraturan daerah terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Nah, itu kan nanti akan dijabarkan di dalam aturan-aturan perdana. Misalkan itu salah satunya. Nah, itu dalam rangka menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah. Nanti ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membentuk perda tersebut. Yes, ya. Kira begini. Dalam membentuk peraturan daerah itu harus tahu, kita belajar di peraturan perundang-undangan ya, salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum. Ya, dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi unsur sosiologis, filosofis dengan juridis. Nah, bagaimana itu nanti terjabarkan ya? Salah satunya unsur sosiologis yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang diinginkan oleh masyarakat, termasuk dalam merumuskan peraturan daerah itu. Makanya ini harus anggota DPR itu harus coba lebih sensitif gitu. Kepekaan kebutuhan masyarakat itu apa? Jadi itu dalam rangka menjalankan fungsi pembentukan. Jadi istilahnya kepekaan untuk seorang anggota dewan kepada masyarakat itu harus benar-benar peka gitu. Ya. Nah, nanti bentuk aturan-aturan yang harus dibentuk juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Sampai nanti bikin aturan tapi ya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya apa? Tidak efektif nanti. Ya. Masyarakat inginnya A, ternyata aturannya dibikinnya C. Harusnya berangkat dari permasalahan tersebut yang ada di masyarakat, itu yang dapat nanti menjawab sebenarnya kira-kira kebutuhan perda apa, peraturan daerah apa yang hendak dibentuk. Berarti kalau misalkan ada suatu peraturan daerah yang memang istilahnya lebih ke arah merugikan masyarakat, itu berarti DPRD itu harus istilahnya mereka itu harus bisa menjadi seorang pionir berubah gitu loh. Oke. Nah, itu nyambung lagi nanti kan tadi 3 fungsinya. Ya. Nah, tadi kan fungsi pembentukan peraturan daerah. Nah, selanjutnya ada fungsi anggaran. Anggaran sebenarnya tidak terlalu ada kendala ya, karena tiap tahun peraturan Mendagri itu selalu direvisi dan itu anggaran pun mudah aturannya ditemukan gitu. Sehingga terbiasa lah untuk misalkan menentukan atau apa kira-kira kegiatan, menentukan kegiatan-kegiatan yang menjadi anggaran nanti di pemerintah daerah. Nah, sebenarnya kaitannya yang tadi masuk ke dalam fungsi yang ketiga, pengawasan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Selama ini coba bayangkan, hampir mungkin di seluruh daerah ya, hampir rata-rata di seluruh daerah ada DPRD dan anggota DPRD-nya itu belum memahami secara jelas sebenarnya fungsi pengawasan itu seperti apa. Dalam untuk sekarang misalnya pengawasan DPR itu sebenarnya dari mana ke mana saja sih Pak, bisa dipetakan nggak misalnya? Nah, sebenarnya kan tadi yang disampaikan oleh Pak Aldi ya. Aldi itu kan pengawasan yang sifatnya sunat. Kalau kita bicara tentang ibadah kan ada yang wajib, ada yang sunat. Ya. Kemudian bagaimana sih fungsi pengawasan yang wajib begitu kan? Nah, tadi pernah melihat ya di medsos ada anggota DPRD yang menginspeksi ruangan DPRD kota di salah satu daerah. Ternyata ketika dilihat
anggota komisinya, ketua komisinya itu sedang bermain catur. Sehingga apa? Aduh, katanya kok ini main catur digaji ini cuman di ruangan main catur, turun dong ke masyarakat gitu, lakukan pengawasan, ada apa aja itu di masyarakat gitu. Akhirnya itu anggota DPR RI itu dia mengajak dari anggota DPRD itu untuk misalkan terjun, lakukan bersih-bersih, angkat-angkat sampah, terus tinjau, kalau tidak salah itu meninjau TPA-nya, udah benar nggak TPA-nya, dibuka atau ditutup. Nah sebenarnya itu tidak salah, DPRD itu, anggota DPRD itu dalam melakukan fungsi pengawasan, tapi itu sifatnya sunnah, ya, gitu. Nah yang wajibnya seperti apa? Nah, yang wajibnya itu sebenarnya pengawasan dalam rangka DPRD melakukan pengawasan itu terkait dengan pengawasan Perda dan pengawasan peraturan kepala daerah. Jadi dua itu. Karena itu kewenangannya sudah ada di PP 12 ya, gitu. Nah, dalam pengawasan juga biasanya kan suka menyudutkan pemerintahan yang istilahnya menjadi objek pengawasannya. Nah, si anggota itu punya hak imunitas. Nah, kalau misalnya dalam itu hak imunitas itu bisa superior nggak, Pak? Nah, itu kan melekat ya, artinya hak tersebut itu melekat selama dalam rangka menjalankan tugas ya. Artinya kan sekarang kan begini, tujuan dari adanya lembaga DPRD ya, kan kalau kita bicara aspek teori ya, itu kan sebenarnya dalam rangka menjalankan sistem check and balance system, bagaimana mencapai titik keseimbangan. Jadi ada fungsi terkait dengan evaluasi, pengawasan dan begitu. Ya sampai misalkan ini eksekutif dia menjalankan kewenangannya itu ternyata melebihi dari apa yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu ada lembaga pengawasan. Ya, nah salah satunya yang melekat lembaga pengawasan itu ada di DPRD. Nah DPRD tadi ada 3 fungsi itu dijalankan. Ketika dijalankan itu ya sebenarnya itu dia dalam rangka melakukan atau istilahnya dia dalam rangka menjalankan fungsi check and balance system tadi. Gitu. Jadi saling mengkoreksi antar lembaga. Nah sekarang wajar lah kalau kita lihat misalkan anggota dewan itu misalkan turun ke jalan, ada laporan dari masyarakat, ditemukan misalkan ada jalan berlubang misalkan, atau misalkan terkait dengan gorong-gorong mampet, dia langsung misalkan tinjau ke lapangan, panggil dinas-dinas, dan memang fungsinya seperti itu. Dia mau marah-marah pun karena dia mewakili suara dari rakyat daerahnya. Jadi ada hak di situ yang memang dikhususkan untuk anggota DPR itu untuk bisa istilahnya mewakili masyarakat, ya, untuk supaya si fasilitasnya itu menjadi lebih optimal. Iya, begitu. Kalau memang itu dijalankan dengan baik ya fungsinya, makanya tadi judulnya ini kan mengenal lebih dalam. Ya harus tahu nih, selama ini kan kita lembaga DPRD, wakil kita, tapi tidak mengetahui sebenarnya fungsi-fungsinya apa saja. Gitu. Jadi kan sebenarnya ketika mengetahui fungsi-fungsi lembaga DPRD, artinya apa? Masyarakat yang suaranya itu, yang diwakilinya itu kan dia memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi kepada lembaga perwakilannya. Gitu. Itu. Berarti kalau misalkan ada istilahnya satu proyek yang memang kayak misalnya jalan baru diaspal seminggu, tapi udah kayak rusak, terus membangun WC itu ratusan juta, gitu. Berarti itu bisa dong istilahnya mereka itu kayak ini kenapa bisa sampai seperti ini gitu. Harus melakukan investigasi.
itu kan dalam rangka dia melaksanakan fungsi pengawasan di lapangan. Sebenarnya kembali lagi, sebenarnya yang lebih efektif itu pengawasan peraturan daerah. Nanti pengawasan terkait dengan misalkan temuan-temuan yang ada di lapangan. Hal tersebut misalkan terkait jalan kok baru di aspal, kita berlubang. Ini kan akan tanda tanya, ini fungsi DPRD juga gitu. Tanyakan ke dinas yang terkait yang misalkan mengerjakan proyek terkait dengan perbaikan jalan tersebut. Yaitu hak DPRD gitu. Makanya kalau dilihat misalnya DPRD itu harus kerjanya marah-marah, memang harus seperti itu gitu. Jadi dia dalam rangka dia menjalankan peran fungsinya gitu. Tapi ya tidak hanya, sekarang kan melihat konkretnya kan tidak hanya misalkan marah-marah tapi tidak ada solusi kan begitu. Artinya kan oke, marah-marah boleh gitu kan karena dia dalam melaksanakan tugas, tapi konkretnya seperti apa? Kita lihat nanti kebijakannya. Peraturan daerahnya, ada peraturan kepala daerahnya. Peraturan kepala daerah yang dikeluarkan oleh misalkan kepala daerahnya, mau bupati, wali kota, ya atau gubernur. Sampai sejauh mana nih nanti? Nah ini yang sebenarnya yang menjadi PR setiap lembaga di DPRD khususnya anggota dewan ini lupa fungsi pengawasan peraturan daerah dan fungsi pengawasan peraturan kepala daerah. Nah harus memulai seperti apa? Artinya kan begini, salah satu contoh, ketika di dalam satu peraturan daerah itu ada perintah larangan, ada 10 poin. Nah ternyata ketika dievaluasi oleh anggota dewan, oleh DPRD, ternyata yang berjalan itu tidak 10 tapi 2 yang dilaksanakan. Contoh misalkan salah satunya, kenapa perda pelarangan rokok itu tidak berjalan efektif efisien? Berarti kan ada masalah itu. Masalahnya di mana? Terkait dengan misalkan penegakan perdanya, ya. Atau jangan-jangan ini aturannya bagus, tapi pelaksanaannya tidak bagus. Nah itu sebenarnya fungsi nanti dewan meninjau evaluasi dalam rangka pengawasan perda sampai sejauh mana itu perda itu dilaksanakan. Atau jangan-jangan perdanya ini udah usang, aturannya udah lampau lah, udah jadul, misalkan perlu dirubah. Nah itu sebenarnya melakukan fungsi pengawasan. Hanya nanti yang bagus itu kan ketika kita melihat kebijakan itu kan, kalau temuan-temuan itu kan masalah ada di masyarakat. Tapi kalau hulu, bicara hulu itu kan hilir ya. Kalau hulu itu dilihat nanti dari aspek kebijakan. Sampai sejauh mana nanti peran dari DPRD ya daerah untuk mengevaluasi ya kebijakan-kebijakan yang yang ternyata ini bermasalah. Gitu. Kan tidak menutup kemungkinan sekarang perda dibentuk atau dibuat oleh DPRD, dibentuk juga oleh pemerintah daerahnya, banyak numpuk itu membunuh gitu kan. Jadi serasa satu kebijakan tapi rumit gitu. Ya, bisa dibayangkan nggak? Sering kita produksi, misalkan nih Pak Aldi di produksi cirengnya banyak terus aja numpuk berapa karung gitu. Kira-kira berapa waktu yang akan datang kira-kira itu jadi masalah nggak? Jadi masalah. Ada masalah apa aja? Masalahnya ya tentang istilahnya membazir lah, tentang terus makanan yang istilahnya yang harusnya bisa dikonsumsi masyarakat tapi terbuang karena istilahnya masa kadaluarsa, basi, betul. Ya. Tidak bisa dimakan. Gitu. Sama dengan perda. Ketika perda ini antara legislatif daerah dengan eksekutif daerah, dia memproduksi perda terus, itu kan akan terjadi penumpukan tuh. Ibaratnya begini lah, ya. Benang semakin kita ini kan keluarkan itu kemungkinan kusut nggak nanti? Gimana nih untuk memilah nanti benang yang kusutnya? Lakukanlah pengawasan.
dan pengawasan itu ada di DPRD gitu. Artinya kan begini, nanti ketika misalkan tadi perda yang sudah menumpuk, yang sudah usang tapi masih berlaku gitu, nanti DPRD itu melakukan misalkan fungsi pengawasan. Bagaimana fungsi pengawasan perda 5 tahun ke belakang, apa saja perdanya. Nah nanti kan dia punya kesimpulan tuh, oh ini perda yang perlu dirubah, oh ini perda yang perlu dicabut, oh ini perda yang perlu nanti ada dibuat dibentuk. Nah itu kan dari kesimpulan dari dia melakukan fungsi pengawasan gitu. Nah, kan tadi kita pengawasan itu sebenarnya agak lebih ke menitik beratkan kepada pemerintah daerah supaya mereka itu kayak kerja itu yang solid lah. Nah, sebenarnya idealnya seperti apa sih hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD itu? Nah, apakah dia itu dititik beratkannya sebagai oposisi? Banyak orang yang ingin gitu menitik beratkan bahwa legislatif itu oposisi loh gitu. Nah, apakah dia itu juga mitra pemerintah? Nah, apa yang bagus itu yang mana gitu? Ya, artinya kalau bicara yang bagus kan kita lihat ke fungsinya, fungsi lembaganya. Nah, ini kan dia harus memahami nih fungsi DPRD ini, pemerintah daerah ini kan. Tadi kalau bicara teori, ada teori check and balance sistemnya di sana, saling mengkoreksi, saling mengawasi. DPRD dia memiliki 3 fungsi, pemerintah daerah dia memiliki 1 fungsi. Nah, kira-kira kalau dibicara fungsi lebih unggul mana, DPRD dan pemerintah daerah? DPRD lebih banyak gitu. Artinya kan ketika menjalankan fungsinya yang baik ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya sebenarnya tidak susah gitu. Kalau istilah oposisi ini kan sebenarnya itu kan istilah dari politik ya. Tapi kalau kita memahami kan ini sebenarnya bagaimana menemukan satu titik keseimbangan, saling mengevaluasi, saling mengkoreksi antara lembaga legislatif daerah dengan eksekutif daerah gitu. Jadi ini hanya pendapat yang berseberangan yang harus punya titik temu gitu. Ya, itu mungkin hanya seperti itu saja ya Pak ya untuk podcast hari ini. Nah, terakhir nih, apa harapan Bapak untuk DPRD kita? Harapannya apa ya? Tentu kan begini. Kita bicara harapan tentu harus kita memiliki suatu terobosan. Kira-kira memiliki ide apa nih untuk misalkan menunjang kinerja dari DPRD di seluruh Indonesia. Kebetulan saya memiliki tim dalam hal mengembangkan satu konsep namanya Smart DPRD ya. Kalau misalkan kita smart city ya, smart government, smart ASN itu sebenarnya udah banyak gitu ya. Tapi yang namanya Smart DPRD itu mungkin saya klaim ini baru kita aja, dan ini sedang dikembangkan juga oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan mudah-mudahan ini kan terkait dengan konsep Smart DPRD ini dapat menunjang kinerja DPRD. Ya, tidak jauh tadi menunjang 3 fungsi yang tadi. Ya. Sehingga apa? Citra lembaga DPRD itu akan baik nanti di mata masyarakat gitu. Mengangkat dia berwibawa, dia menjalankan peran dan fungsinya secara baik gitu. Nah, sehingga apa? Nanti dalam rangka pembentukan perda itu mahal. Ya kurang lebih membentuk perda ini kurang lebih 300 juta. Lumayan juga. Sekarang berapa perda gitu kan? Indonesia. Nah ini kan sebenarnya kalau misalkan membentuk perdanya harus sesuai apa yang dibutuhkan. Sampai nanti membentuk perda karena
ya udahlah ini karena perdanya ini perda titipan gitu dari dinas mana ya, sehingga jadi ini, tapi tidak seperti itu. Minimal kan begini, membentuk perda sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kira-kira nanti DPRD harus mengetahui ya kira-kira peraturan apa yang akan dibentuk yang sesuai dengan harapan masyarakat, yang menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di daerah gitu. Nah, hal tersebut sebenarnya dengan konsep Smart DPRD nanti ya tentu nanti akan ditunjang tidak hanya dewan ya, tapi sekretariat DPRD yang terdiri dari ASN itu akan coba menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dari DPRD yang berwibawa yang menjalankan peran dan fungsinya itu akan baik gitu. Nah, outputnya apa dari Smart DPRD? Ya, itu ada bentuk nanti sistem aplikasi yang bisa di-download di sistem Android. Ya, kalau di iOS yang pakai Apple bisa. Nah, hanya bisa untuk saat ini aplikasi tersebut itu hanya bisa di sistem Android ya, namanya Smart DPRD. Nah, nanti di dalam aplikasi tersebut akun dari dewan, akun dari sekretariat ya, termasuk alat kelengkapan DPRD itu bisa ada di sana. Nah, nanti akan menunjang 3 fungsi itu, fungsi pembentukan, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Inilah harapan ini ya, artinya kita juga harus kreatif ya, itu dalam hal misalnya sekarang tuntutan zaman era informasi, bagaimana era 4.0 ya bisa kita coba terapkan atau kembangkan di Fakultas Hukum ini. Gitu. Mungkin segitu saja ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, thank you for your watching, subscribe and like this video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Sukses terus.